Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana sinyal kuat dikirimkan oleh manajemen PT Bluebird Tbk atau BIRD terkait pembagian dividen untuk kinerja tahun buku 2022. Meski BIRD masih membahas rencana pembagian dividen untuk tahun buku 2022 tersebut, perseroan memberi sinyal besaran dividen akan berkisar di angka 40% dari laba bersih. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Utama PT Bluebird Tbk atau BIRD, Sigit Priawan Joko Setiono memperkirakan dividen yield yang dibagikan perusahaan untuk tahun buku 2022 tidak akan berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. Perusahaan memiliki kebijakan pembagian dividen hingga 40% dari laba bersih. Meski demikian, besaran dividen akan bergantung pada persetujuan rapat umum pemegang saham tahun ini. Sebagai gambaran, raihan profit PT Bluebird Tbk telah mengantongi laba bersih 260,62 miliar rupiah hingga September 2022. Kondisi ini membalikan posisi keuangan perseroan dari rugi 66,19 miliar rupiah pada kuartal 3 2021. Keuntungan tersebut didapat dari pendapatan bersih 2,5 triliun rupiah yang naik 73% secara tahunan, ditopang peningkatan pendapatan kendaraan taksi 80,4% menjadi 1,97 triliun rupiah. BIRD juga berhasil meningkatkan kinerja operasional perseroan yang terefleksi dari peningkatan EBITDA hingga 156% year on year. Sedangkan untuk keuangan tahun ini, perseroan menaikkan target pendapatan di level 20 hingga 30% dari seluruh layanan dibandingkan dengan tahun lalu. Peningkatan ini salah satunya diharapkan tercapai dari inovasi baru Bluebird dalam menyediakan layanan mobilitas. Untuk mencapai target tersebut, perseroan menganggarkan belanja modal atau capex 1,5 triliun hingga 2 triliun rupiah pada tahun ini. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,2 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Di tengah penguatan indeks harga saham gabungan, saham BIRD atau BIRD hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan di atas 4%, sempat mengalami tekanan yang cukup dalam. Saham Bluebird dalam 2 bulan terakhir sudah mengalami kenaikan dari 1.300-an dan posisi saat ini sudah berada di level 1.800-an pemirsa. Langsung saja kita akan coba lihat ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat pergerakan saham BIRD di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Pada pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, saham BIRD dibuka di 1.790, kemudian mengalami penguatan di 1.800 pada pukul 10 hingga pada pukul 10:10 pada perdagangan pagi tadi. Untuk saham BIRD mengalami penguatan ke 1860 hingga 1890 dan tampaknya 1890 merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Namun di penutupan sesi pertama pada siang tadi, penguatan lebih ke arah terbatas, ditutup di 1870 dan di level yang sama di pembukaan sesi kedua. Saya akan sampaikan update penutupan di sesi kedua hari ini. Saham Bluebird ditutup menguat di 4,44% dan ditutup di level yang lebih tinggi di 1880. Level terendah di sepanjang perdagangan hari ini di 1790 merupakan level pembukaan pada pagi tadi, sementara level tertinggi ada di 1890. Artinya di sepanjang perdagangan hari ini saham BIRD setelah sempat menyentuh ke zona merah di pembukaan sesi pertama lebih cenderung dan lebih dominan bergerak di zona hijau di sepanjang perdagangan hari ini. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Bluebird atau BIRD di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Di September dan Oktober ini lebih cenderung bergerak di bawah level 1.400-an, tepatnya di 1.385 hingga 1360. Di November mencoba untuk bangkit di 1.550, bahkan di perdagangan November secara intraday-nya sudah menembus di atas 1.600-an. Sementara di Desember di 1645, kemudian di Januari kembali mengalami tekanan yang cukup dalam pemirsa di 1450, bahkan secara intraday-nya saham Bluebird kembali menyentuh di 1300-an, tepatnya di 1335. Namun setelah menyentuh ke level ini, saham BIRD lebih cenderung mengalami penguatan, bahkan
sudah mengalami dan sudah menembus kembali ke level 1870. Range-nya cukup lebar dari 1300-an dan saat ini sudah menembus di 1800-an. Pembukaan sesi kedua di 1870, bahkan di sepanjang perdagangan hari ini tadi sempat menembus di 1890. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya atau PER-nya ada di kisaran 13,46 kali, PSR-nya di 1,40 kali, PBV-nya ada di kisaran di 0,91 kali dan PCFR di kisaran 5,80 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.